cerita nih yang tadi menarik tuh, terutama untuk anak fisika ya, yang ketika wawancara ya, wawancara dan mereka nanya mungkin background, terus Adin jawab apa? Jadi untuk memastikan kalau misalnya kita memang mau ada rencana untuk kuliah dengan jurusan yang agak berbeda dengan jurusan S2 yang agak berbeda dengan jurusan S1-nya, itu ada dua jenis jawaban yang biasanya sering ditemukan para interviewer. Jawaban pertama adalah biasanya student itu akan bilang, oh iya itu karena saya memang pengen ada belajar misalnya kesenian gitu untuk jurusan kedua gitu kan, nggak ada hubungannya nih sama fisika gitu kan, ya saya pengen aja belajar kesenian gitu. Nah itu ternyata akan menjadi semacam jebakan karena dianggapnya seakan-akan ya bagaimana kami interviewer memastikan kamu bisa lulus dengan S2 dengan jurusan baru kalau misalnya kamu nggak punya previous background gitu. Nah, untuk jawaban yang lain yang harusnya lebih convincing itu kita harus kasih tahu dulu pertama, kita punya tujuan apa di masa depan dan untuk mencapai tujuan itu apa yang harus kita lakukan. Misalnya saya harus punya expertise di di kasus Adin aja, di gitu. kasus Adin gimana waktu itu? Dikasih. Oh, kalau saya mungkin agak kompleks ya Pak ya. Saya waktu itu mau memberantas ya, termasuk salah satunya pinjol dan lain sebagainya. Itu karena saya melihat bahwa tingkat inklusi itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat literasi. Kebalik, tingkat literasi itu jauh lebih rendah dibanding tingkat inklusi. Artinya orang punya produk keuangan tanpa tahu gimana cara menggunakannya dengan bijak gitu. Jadi banyak orang yang terjebak dengan misalnya pinjol dan lain sebagainya, padahal harusnya mereka tahu sekali prioritas untuk melakukan apa misalnya financial planning gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu di-cater dengan beberapa hal, salah satunya misalnya ada 5 modul yang saya butuhkan untuk pelajari itu, tapi yang saya pelajari itu waktu di fisika misalnya di ekonomisika itu baru modul A-nya doang. Terus nanti di waktu saya di BNI saya cuma modul Kamu B sama kenalin ada ekonomifisika di ITB? Betul, saya ada ekonomifisika di ITB, jadi saya juga belajarin gimana sih aplikasinya fisika itu bukan cuma di dunia fisika aja, kuantum dan sebagainya, tapi dunia aplikatif seperti ekonomi, sosial dan sebagainya. Tapi artinya background yang berbeda nggak dipandang sebelah mata ya? Sebelah mata. Justru dengan kita bisa combine jenis multidisiplin yang variatif, itu kita punya helikopter view yang lebih komprehensif supaya kita bisa menganalisis dan punya kemampuan evaluasi yang lebih tajam gitu kan. Kita bisa melihat dari berbagai aspek. Di kasus Anin waktu itu berapa pelamarnya? Berapa orang? Jadi waktu ada 2 jenis seleksi ya Pak ya. Yang satu seleksi untuk masuk ke LOE-nya, masuk ke university-nya, acceptance-nya. Nah ada juga yang seleksi untuk beasiswanya. Kebetulan untuk yang beasiswanya itu waktu itu yang mendaftar ada 6.000 orang, yang diterima 40 orang. Dan sekarang lebih lagi ya? Sekarang lebih lagi tahun ini, makin sengit ya sepertinya, mungkin hampir 10.000 yang daftar, tapi yang keterima mungkin cuma 30 karena ada efisiensi dari pemerintah. Oke. Sip, makasih. Sip.